Hai, saya Natalia Samdirubun. Saya kembali lagi mempresentasikan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam fungsinya. Dapat kita lihat bahwa dalam kurikulum 2013 mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Artinya adalah di kurikulum 2013 dapat dilihat dalam pendekatan yang berbasis kompetensi untuk memastikan relevansi pembelajaran. Selain itu, dalam kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memahami perkembangan siswa dan efektivitas kurikulum. Yang kedua ada fungsi integrasi, dengan makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Artinya di kurikulum 2013 mengintegrasikan aspek pengetahuan dari berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep secara holistik. Di samping itu, di kurikulum 2013 juga menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan lintas mata pelajaran. Selanjutnya, fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Di kurikulum 2013 menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan perkembangan individu. Kurikulum 2013 juga menggunakan pendekatan pengajaran yang beragam seperti pengajaran langsung, pembelajaran berbasis saintifik, atau diskusi kelompok. Selanjutnya ada fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Di kurikulum 2013 ini menggunakan pembelajaran kontekstual yang memungkinkan siswa menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga pengalaman anak menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada fungsi pemilihan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih yang tepat. Selanjutnya pada kurikulum Merdeka, adapun fungsi sebagai berikut. Fungsi penyesuaian, di mana kurikulum harus dapat mengarahkan siswa untuk menyesuaikan diri, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, baik fisik maupun sosial, karena fungsi penyesuaian kurikulum. Lingkungan itu sendiri selalu berubah. Oleh karena itu, siswa juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk memastikan relevansi pembelajaran. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menggunakan penilaian formatif dan sumatif untuk memahami perkembangan siswa dan efektivitas kurikulum, memberikan siswa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Ada juga penggunaan pembelajaran berbasis proyek untuk menggabungkan teori dengan praktek dalam penerapan profil Pancasila. Kurikulum bebas memberikan tahap pencapaian pendidikan pada guru dalam merancang perencanaan pembelajaran. Menurut fungsi integrasi, kurikulum harus mampu menghasilkan individu yang mandiri. Salah satu keuntungan dari kurikulum bebas adalah bahwa itu menggabungkan elemen pengetahuan dari berbagai bidang untuk meningkatkan pemahaman konsep secara keseluruhan. Menilai kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan lintas mata pelajaran juga dilakukan dalam pembelajaran kelima di kurikulum Merdeka. Guru saling bekerja sama untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat
bermanfaat untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila yang pemerintah saat ini sangat menekankan. Selanjutnya, fungsi diferensiasi, di mana menunjukkan bahwa kurikulum harus mampu memenuhi perbedaan unik siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan fisik dan mental yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Kurikulum ini memberikan pendidikan yang sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan perkembangan individu. Kurikulum Merdeka juga menggunakan berbagai metode pembelajaran, termasuk pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis proyek, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, fungsi persiapan mengatakan bahwa kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan. Kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat jika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kurikulum Merdeka ini menggunakan pembelajaran kontekstual, hampir saja dengan kurikulum sebelumnya. Memungkinkan siswa mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang membuat pengalaman mereka lebih bermakna. Selanjutnya ada fungsi pemilihan. Kurikulum Merdeka telah melaksanakan fungsi pemilihan yang mengandung makna bahwa kurikulum dibuat sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa. Fungsi diagnostik kurikulum bebas telah memenuhi fungsi ini dengan mengidentifikasikan kebutuhan siswa dan memberikan dukungan siswa. Dengan evaluasi awal, guru dapat selalu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikianlah penjelasan saya tentang kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Terima kasih.